dilakukan kesebelasan Boba berhasil diantisipasi oleh Reksa Maulana. Counter attack yang gagal saudara, kita lihat kembali Boba kini coba melakukan sebuah gempuran tetapi kurang cermat dan akhirnya bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga pemain bertahan dari kesebelasan GS Ngablo. Ya benar saja seperti yang saya katakan di awal, antusias yang sangat luar biasa kembali nampaknya terjadi di stadion atau lapangan sepak bola Bunga Mekar. Ini baru laga pembuka, laga-laga berikutnya dipastikan lautan manusia akan terjadi di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Dan tentunya mewakili ketua panitia yang diketuai oleh Bos Subur Botak, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kita haturkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Sarudin. Mudah-mudahan niat mulia beliau untuk duduk di Tangerang 1 pada tanggal 27 November mendatang bisa terrealisasi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, beliau merupakan ketua PSSI Kota Tangerang. Yang hobi bola milih pemimpinnya yang hobi bola juga. Ya begitu. Jadi seperti dikatakan beliau, kesebelasan Persikota ini bukan lagi menjadi salah satu tim bulan-bulanan atau perhias. Persikota sendiri kini sudah menjadi anggota atau tim yang berkompetisi di Liga 2. Emang boleh Tangerang sekalian itu? Boleh dong. Ya, wali kotanya sih. Boba terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan GS Ngablo kembali berhasil diantisipasi oleh Arwin Bagol. Arwin Bagol bekerja sama berikan kepada Rizaldi Fauji. Masih Fauji bekerja sama kepada Edo dan kembali ke keleset pemain kesebelasan GS Ngablo. Kini Boba membangun serangan berhasil diantisipasi dengan baik oleh Arwin Bagol dan selamat sementara lini pertahanan dari kesebelasan GS Ngablo. Reksa Maulana dorong bola berikan kepada Ali, masih Ali lepaskan umpan Jidan Afandi. Terjadi perebutan bola, kita lihat saudara, dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Boba. Sebuah pelanggaran. Arwin Bagol, masih Bagol bekerja sama kepada Reksa Maulana, masih Dayat Arnold kini kuasai bola. GS Ngablo kini dari tengah lapangan pertandingan, pelanggaran dilakukan tidak terhadap pemain kesebelasan Boba. Tembakan bebas untuk kesebelasan Boba akan terjadi. Masih imbang tanpa gol 0 pertandingan babak yang pertama. Dan kita lihat sang juara bertahan nampaknya masih kesulitan pada pertandingan di laga pembuka kali ini, meskipun tampil dengan materi pemain terbaik mereka. Dan kini gempuran dilakukan kesuksesan GS Ngablo dari kaki pemain mereka. Koja bekerja sama melanggar lakukan pelit terhadap pemain kesebelasan GS Ngablo. Tembakan bebas terjadi bagi kesebelasan GS Ngablo. Kita nantikan saudara penonton, tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablo akan terjadi dari tengah lapangan pertandingan ketika Reksa Maulana dilanggar oleh pemain dari kesebelasan Boba. Mundur beberapa langkah, kita lihat saudara, Reksa Maulana bersiap melakukan tendangan bebas bagi kesebelasan GS Ngablo. Mundur beberapa langkah, kita nantikan saudara penonton, pemain kesebelasan GS Ngablo lakukan sudah berbahaya, tetapi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Boba. Dan kembali kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Boba akan terjadi. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Boba sudah dilakukan, kembali membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan. Dorong bola berikan kepada rekannya, kita saksikan Delvis berikan kepada pemain Boba lainnya dan kembali melakukan tekanan. Kombinasi yang cukup baik dilakukan pemain kesebelasan Boba, tetapi berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan GS Ngablo. Kita nantikan bersama sepak pojok saudara bagi lemparan ke dalam, nampaknya untuk kesebelasan Boba akan terjadi. Toge lakukan sudah bekerja sama berikan kepada compatriotnya. Jidan Apati berikan kepada Fadil. Counter attack dilakukan kesebelasan GS Ngablo. Baju bosan. Udah biarin serahkan keputusan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Ya, sabar. Ini bulan Muharram baru tanggal 1
Satu. Jangan pada berantem. Ya, silakan wasit ambil tindakan setegas-tegasnya. Ya, penonton dari kedua kesebelasan untuk sabar. Biasa insiden tabrakan di lapangan memang biasa. Ya, silakan untuk diberikan keputusan dan tindakan. Ya, supporter dari kedua kesebelasan mohon untuk bersabar dan menerima apapun keputusan yang sudah diambil oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Yang kartu kuning saudara tanpa diberikan oleh wasit kepada pemain kesebelasan GS Ngablu yang melakukan protes berlebih, dan tim satu Ngablu dilanggar oleh pemain kesebelasan Boba. Kesempatan emas bagi kesebelasan GS Ngablu untuk memimpin atas sang lawan kesebelasan Boba pada pertandingan babak yang pertama di laga pembuka Bunga Mekar ke-11 tahun 2024. Dan kita lihat saudara penonton, dua pemain bersiap, Zidan Apandi dan juga Arwin Bagol yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan. Lakukan sudah, dan kembali terjadi menurut gawang kesebelasan Boba, berbahaya reksa. Melambung sebuah syuting tembakan yang dilepaskan oleh Reksa Maulana dan dari kesebelasan Boba. Tendangan gawang bagi kesebelasan Boba akan terjadi. Masih kesulitan para pemain dari kedua kesebelasan untuk mencari gol di babak yang pertama. Dan kita saksikan kini Putra menangis perebutan berikan kepada Reksa Maulana. Masih Reksa dan pertahanan Boba. Lagi sebuah pelanggaran kita lihat dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Boba dalam upaya untuk menghentikan pergerakan bola. Pelanggaran handball kita lihat dilakukan oleh pemain bertahan Boba, dan kesempatan berikutnya bagi kesebelasan GS Ngablu untuk bisa menghadirkan gol pertama. Kita akan mereka dapati kesempatan yang sudah tidak terhitung banyaknya. Kita akankah kali ini tembakan bebas yang akan dilakukan oleh pemain kesebelasan GS Ngablu. Zidan Apandi bersiap untuk bisa menghadirkan, melakukan sudah lebar tipis dan pergantian pemain. Wasit Toli dari kesebelasan Boba. Toli dari ambil resiko terlalu tinggi karena kita ketahui bersama dan intensitas pertandingan juga nampaknya agak sedikit tinggi, dan untuk itu kembali kami mohon kepada para pemain yang tanding di lapangan pertandingan untuk semakin menjunjung tinggi sportivitas dan juga fair play. Ketika terjadi gesekan antar Anda dengan lawan Anda, anggap itu merupakan bumbu dalam permainan sepak bola yang tidak perlu disikapi secara operatif. Penonton dari kedua kesebelasan pun untuk bersabar dan selalu menahan diri. Dan kita kembali ke pertandingan saudara. Kesebelasan GS Ngablu membangun serangan, tetapi sangat disayangkan harus dihentikan dengan pelanggaran handball. Tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu. Dayat Arnold berikan kepada Putra. Mas Putra kepada Dayat, kembali kuasai bola. Dayat kepada Putra, masih Putra dorong bola berikan kepada Ali, masih Ali kuasai bola. GS Ngablu kembali bangun serangan dari kaki Patril. Patril berikan umpan kepada rekannya, kembali kita saksikan Koja mendapat bayang ketat dari pemain bertahan kesebelasan Boba. Berhasil diamankan tetapi kembali pulang cepat. Lagi-lagi pelanggaran demi pelanggaran terus yang juga disupport oleh Bapak Dr. Agus Haji Sakrudin, calon wali kota Kota Tangerang, dan juga Kopi Hitam pimpinan Bang DJ. Kembali ke pertandingan saudara. Ini sebuah tembakan bebas dari sport yang sangat efektif untuk menghadirkan gol. Lakukan sudah, tetapi Dewi Fortuna dapat masih di berkat tersendiri bagi panitia penyelenggara yang diketuai oleh Bos Subur Kota. Akan banyak kesibukan yang terjadi karena pembentukan pada hari ini dan kemarin dan hari kondangan nasional. Banyak sekali kesibukan kondangan yang tentunya akan terjadi dan juga didapati oleh panitia pelaksana setelah pertandingan ini berakhir. Dan kembali kini kesebelasan GS Ngablu menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Boba berhasil dibuat, dan kembali kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Gempuran bertubi-tubi terus dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablu. Kita lihat Patril bekerja
sama, berikan umpan kepada Koja, masih Koja, kepleset dan akhirnya terjatuh dan akhirnya gagal tekanan yang dilakukan pemain dari kesebelasan GS Gablo. Tembakan bebas gawang bagi kesebelasan Boba yang memang terus dalam situasi under pressure atas sang lawan kesebelasan GS Gablo di babak yang pertama ini, dan kita lihat lakukan sudah tendangan gawang, terjadi perebutan bola, kembali kita lihat Jidan Afandi bekerja sama kepada Koja, kurang cermat, bola jatuh di kaki pemain dari kesebelasan Boba, membangun semangat, angkat bola melambung ke seperempat permainan, tetapi berhasil dianualkan oleh Arwin Bagol. Babil berhasil menangis perebutan bola, dan tarikan sini tembakan spekulasi yang masih terlalu lemah dan berhasil diantisipasikan baik oleh penjaga gawang kesebelasan GS Gablo. Rizaldi Fauji berikan kepada Jidan Afandi, kerjasama 1-2 yang cukup baik. Lagi-lagi pelanggan lagi seluruh pertandingan pembuka juga memantap keseluruhan satu di mana kembali gempuran yang dilakukan oleh kesebelasan GS Gablo kurang cermat, bawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Gawang bagi kesebelasan Boba akan terjadi mundur beberapa langkah. Kita lihat saudara, lakukan sudah, angkat bola melambung ke tengah lapangan pertandingan. Arwin Bagol berhasil melakukan sebuah antisipasi bola. Lagi-lagi ada pelanggaran yang terjadi dilakukan pemain dari kesebelasan Boba. Tembakan bebas bagi kesebelasan GS Gablo. Putra lepaskan umpan kepada Jidan Afandi. Rizaldi Fauji kembali berhasil melakukan sebuah antisipasi dan support Arwin Bagol. Masih Bagol bekerja sama, berikan kepada Putra dorong bola kepada Dayat Arnold, teruskan umpan kepada rekannya. Kita lihat saudara pertandingan masih Medo berbahaya. Kita lihat Fauji datang mensupport Koja, masih Koja berikan umpan kepada Reksa Maulana, berbahaya kembali. Kita saksikan Fahri dan sebuah tembakan volley yang cukup baik dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan GS Gablo, dan akhirnya gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan GS Gablo gagal karena bola berhasil ditangkap oleh penjaga gawang Boba. Setelah lapangan pertandingan terturun, kita lihat dan kembali GS Gablo dari kaki kembali datang kumpulan dari kaki Putra berikan kepada Diamedo berikan kepada Jidan. Kembali kita lihat saudara, bola kini dalam penguasaan Fadil, masih Fadil bekerja sama kepada Koja. Lagi-lagi keberuntungan yang masih belum berpihak bagi kesebelasan GS Gablo. Putra serangan dari bola maupun udara yang itulah sepak bola ketika keberuntungan masih belum berpihak dalam sebuah tim. Tentunya apapun yang dilakukan oleh kesebelasan tersebut masih belum berhasil untuk menemui hasil positif. Serangan dari darat maupun udara selama 7 hari 7 malam, dari beduk subuh sampai beduk kisah yang terus dilakukan kesebelasan GS Gablo masih belum juga berhasil untuk menggetarkan jaring gawang kesebelasan Boba di pertandingan babak yang pertama ini. Kembali kita lihat saudara, gempuran dilakukan kesebelasan GS Gablo dari kaki pemain mereka Fahrio, masih Fahrio. Lagi-lagi bola berhasil diamankan oleh pemain bertahan Boba, Dayat Arnold. Kembali ke kunciran kembali saudara dari kaki Diamedo. Ya saudara, kerja keras yang memang tidak pernah mengkhianati hasil akhir. Mungkin itulah kata yang tepat
kita saksikan kesebelasan GS Ngablu akhirnya berhasil unggul di babak yang pertama atas sang lawan kesebelasan Boba. Baik, selamat sore juga kepada para penonton yang baru bergabung di lapangan sepak bola Bunga Mekar yang hadir menyaksikan laga pembuka turnamen Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024 yang disupport oleh Ibu Haja Airin Radiani selaku calon Gubernur Provinsi Banten dan Bapak Dr. Andes Haji Sapurin selaku calon Wali Kota Tangerang. Dan acara ini juga disupport oleh Kopi Hitam pimpinan Bang BJ, di mana kita lihat saudara penonton sampai 2 bulan ke depan hiburan pertandingan sepak bola yang bertajuk Bunga Mekar Cup ke-11 tahun 2024 yang memperebutkan total hadiah 110 juta rupiah akan terus digulirkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Untuk itu warga masyarakat Kunciran Jaya silakan manfaatkan momen ini untuk menyaksikan pertandingan sepak bola, dan masyarakat terdekat silakan manfaatkan untuk bisa menghidupkan UMKM setempat. Kenapa? Turnamen sepak bola juga bukan bertujuan untuk menggelar pertandingan sepak bola dan mencari juara, tetapi menghidupkan UMKM masyarakat setempat. Bangun serangan kembali dari tengah lapangan pertandingan. Kita saksikan sebuah umpan terobosan tetapi kurang cermat dan akhirnya bola kembali keluar meninggalkan lapangan, menghadirkan tendangan gawang bagi kesebelasan GS Ngablu. Tendangan gawang kita lihat bagi kesebelasan GS Ngablu akan dihadapi oleh Cepot berikan kepada Dayat Arno, angkat bola kepada Diamedo tetapi terlalu keras dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Setelah unggul 1-0, GS Ngablu sedikit mengendurkan tekanan mereka dan hal tersebut coba dimaksimalkan para pemain kesebelasan Boba untuk bisa mencetak gol penyeimbang, tetapi gagal dan kembali kiri keuntungan dilakukan kesebelasan GS Ngablu dari sakit akhir, gagal untuk melakukan penguasaan bola dan support Bago lepaskan crossing berhasil diamankan Diamedo. Meski Diamedo melanjut tipis beberapa tanda pertandingan babak yang pertama berakhir, keunggulan sementara kesebelasan GS Ngablu menghantarkan